Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, konsep kurikulum itu gambarnya seperti ini. Ruwet ya? Ruwet nggak? Banyak banget Ya, ya. gambarnya. Oke, ini saya sebut dengan sistem pendidikan dan pembelajaran sebagai sistem. Ini saya sendiri yang membuat tahun 2011 ketika saya kuliah S3. Jadi, pendidikan dan pembelajaran sebagai sistem. Nah, ini gambarannya. Kalau diibaratkan pabrik gitu ya, pendidikan itu sebagai proses, oke, yang memproses peserta didik kita masuk di proses untuk mencapai tujuan dan menghasilkan produk. Itu pendidikan. Oke. Nah, ketika pendidikan itu melakukan proses, dia melibatkan beberapa unsur. Ada kurikulum, ada sumber dan media pembelajarannya, ada metode yang digunakan oleh gurunya ketika melakukan proses pembelajaran, ada alat sarana prasarananya, dan ada evaluasinya. Inilah hal-hal yang terkait ketika guru-guru itu melakukan proses pembelajaran atau proses pendidikan. Nah, ini disebut sistem karena pendidikan itu terdiri dari beberapa unsur dan masing-masing unsur ini selalu terkait dan tergantung satu sama lain. Terkait artinya kurikulum terkait dengan sumber belajarnya. Sumber belajarnya terkait dengan metode, dengan gurunya dan seterusnya. Dan bergantung artinya ketika ada salah satu dari unsur ini bermasalah, nanti akan menimbulkan masalah yang lain atau bahkan menggagalkan tujuan. Contoh, ketika subsistem ini, unsur-unsur ini ada satu saja bermasalah, misalnya gurunya bermasalah, kurikulumnya oke, sumber medianya lengkap, metodenya oke, alatnya lengkap semuanya, tapi gurunya nggak bisa mengajar. Apa yang terjadi? Maka tujuan pembelajaran akan gagal. Itu yang dimaksud dengan saling tergantung. Jadi sistem adalah sesuatu rangkaian yang terdiri dari subsistem atau terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing saling terkait dan bergantung untuk mencapai satu tujuan. Itu namanya sistem. Oke, pertanyaannya adalah di manakah posisi kurikulum di dalam sistem pendidikan? Nah, jawabnya berbeda-beda menurut para pakar. Ada yang menyatakan, apa sih kurikulum itu? Nah ini, lihat nih gambarnya ini. Kurikulum menurut pengertian klasik, zaman klasik, itu adalah dianggap sebagai bahan yang harus diajarkan atau dipelajari oleh peserta didik untuk mencapai tujuan. Itulah kurikulum. Gambarnya di sini di tempatnya, posisinya. Oke. Nah, inilah yang diajarkan oleh guru kepada murid-muridnya ketika dalam proses pembelajaran. Itu menurut pengertian klasik. Ini yang saya lingkari ini, oke. Ada lagi pengertian yang lebih umum dari itu. Apa itu? Yaitu kurikulum itu adalah semua hal ini, yang lingkaran besar. Ini lingkaran besar. Semua hal yang terkait dengan pendidikan dan itu menjadi tanggung jawab sekolah. Semua hal itu apa? Bisa terkait dengan dengan apa yang harus diajarkan, dengan gurunya, dengan metodenya, dengan sarana prasarananya, dengan proses pembelajarannya, termasuk pengaturan terhadap komunikasi antara bagaimana lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, itu juga termasuk bagian dari kurikulum. Nah, ini pengertian seperti ini, itu disampaikan menurut Ronald C. Doll. Bahwa kurikulum itu dianggap sebagai proses dan lingkupnya sangat luas. Ini sebagai proses dan lingkupnya itu sangat luas, mencakup semua unsur dan semua lingkungan yang ada dalam pendidikan. Baik sekolah, keluarga, maupun lingkungan pergaulan.
Itu pengertian kurikulum. Ada lagi yang menyatakan bahwa kurikulum itu dibedakan dengan pembelajaran. Inilah yang disampaikan oleh Hilda Taba. Nah, ini. Jadi Hilda Taba ini membedakan antara kurikulum dengan pengajaran. Kurikulum itu adalah tujuan yang akan dicapai. Kalau sekarang itu KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, ketika menyampaikan KIKD kepada siswa melalui proses pembelajaran, itu namanya pengajaran. Nah, ketika guru ngajar di kelas, itu namanya pengajaran. Jadi, menurut Hilda Taba ini, kurikulum itu merupakan kontinum. Kontinum itu dua sisi yang saling berlawanan, yang kalau ditarik semakin ke kiri, itu namanya kurikulum. Kalau ditarik semakin ke kanan, namanya pengajaran. Semakin ke kiri itu artinya semakin umum, yaitu bicara tentang apa sih yang harus dikuasai, tujuan pendidikan itu apa sih, itulah namanya kurikulum. Ketika diturunkan dalam proses pembelajaran di kelas, ketika guru mengajar tentang pelajaran kepada murid, itulah pengajaran. Nah, jadi tergantung kita memposisikan di mana. Kalau kita cenderung ke arah kanan, itu nanti disebut sebagai pengajaran. Inilah yang disebut dengan proses pembelajaran, proses pendidikan. Tapi kalau kita tarik ke kontinum yang ke arah kiri, mengarah kepada tujuan akhir, itulah yang disebut dengan kurikulum. Jadi menurut Hilda Taba ini, kurikulum itu ya tujuan pembelajaran. Nah, kemudian sisi lain ada isi dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi itu. Ini konsepnya Hilda Taba. Ada lagi, misalnya ini, lihat ini. Menurut Maurice Johnson, nah Maurice Johnson ini bisa dilihat ya. Halo? Bisa dilihat ya. Kurikulum itu adalah tujuan pendidikan atau outcome. Hasil atau dampak dari sebuah pendidikan, itulah kurikulum. Itu kalau menurut Maurice Johnson. Ada lagi konsep kurikulum itu menurut misalnya Beckham. Beliau menyampaikan bahwa kurikulum itu ada dua. Ada yang tataran rencana, ada yang tatanan pelaksanaan. Rencana inilah yang disebut dengan kurikulum sebagai dokumen perencanaan. Jadi misalkan dokumen yang dibuat oleh pemerintah berupa KIKD, peraturan pembelajaran dan sebagainya, itu namanya kurikulum sebagai dokumen. Ada kurikulum yang operasional. Kurikulum dalam tataran praktek. Apa itu? Ya proses pendidikan itu. Ketika guru mengajar, menilai, menyampaikan pelajaran, itulah kurikulum dalam tataran operasional. Jadi menurut Beckham ini, kurikulum dipandang dua sisi. Ada kurikulum sebagai dokumen perencanaannya, ada yang kurikulum sebagai prosedur bagaimana mengoperasionalkan di lapangan, yaitu di kelas. Inilah berbagai pandangan yang disampaikan oleh beberapa pakar dalam pakar ahli kurikulum. Nah, tergantung kita melihatnya dari mana, tergantung kita itu mendudukkan kurikulum itu posisinya di mana, itulah yang akan menjadi dasar kita dalam menjawab soal yang kemarin saya sampaikan di tugas pertama kan. Kemarin kan ada soal itu yang saya sampaikan. Bagaimana keterkaitan antara kurikulum dengan dengan unsur atau subsistem pendidikan yang lain dalam sistem sebuah pendidikan. Nah, jawabnya ya tergantung. Makanya jawabannya bisa beda-beda antar mahasiswa. Kalau teman-teman misalnya menganggap kurikulum itu sebagai sesuatu yang diajarkan,
menurut pendapat klasik itu tentu berbeda nanti jawabannya ketika mahasiswa berpendapat sesuai dengan pendapatnya Maurice yang menyatakan bahwa kurikulum itu adalah tujuan pendidikan atau outcome pendidikan atau hasil pendidikan. Tentu posisinya berbeda. Disinilah sekali lagi mahasiswa itu dituntut untuk memiliki ketajaman analisis, kemudian dituntut untuk menentukan sikap. Dia ikut yang mana? Dia ikut siapa? Nah, gitu. Inilah cara berpikirnya mahasiswa. Jadi jangan ngikut-ngikut. Bisa jadi ini satu kelasnya jumlahnya ada 18 mahasiswa. Itu jawabannya berbeda semuanya dan itu benar semuanya. Itu sangat memungkinkan. Sangat terjadi. Nah, itulah teman-teman sekalian cara analisis terhadap suatu konsep di dalam perkuliahan itu. Nanti saya berharap sekali lagi Kang Bukhari, Kang Ahmad, halo? Sekali lagi, saya berharap mahasiswa itu punya kebiasaan cara pandang terhadap konsep itu seperti ini. Jadi komprehensif melihat seluruh komponen untuk bisa menentukan sikap. Nah, teman-teman sekalian, tentu ini nanti saya bagikan, silakan dipelajari lebih detail untuk modal menjawab tugas berapa itu? Tugas kedua kalau nggak salah ya. Tugas kedua di dalam pembelajaran daring ini. Ini modalnya nanti silakan disempurnakan. Begitu ya. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan?